Perkenalkan, nama saya Aulia Prima Alpareja, NIM 2022-46405-125, ingin mempresentasikan latar belakang yang ada di bab 1. Latar belakang masalah. Nah, pendidikan merupakan suatu aspek yang wajib dijalani oleh setiap manusia. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi baru yang baik bagi negara. Sehingga dengan cara memberikan motivasi siswa untuk terus belajar dan berlatih akan menemukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di dalam pendidikan, penggunaan media pembelajaran yang efektif merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan proses pengajaran agar memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, media pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan karena dapat membuat kegiatan pengajaran menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga mampu menimbulkan motivasi belajar yang lebih tinggi pada siswa. Nah, salah satu media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yaitu media pop-up book. Nah, pop-up book merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang efektif digunakan di lingkungan pendidikan, khususnya untuk anak-anak. Media ini berbentuk buku dengan elemen 3 dimensi yang muncul secara interaktif ketika halaman dibuka, sehingga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hidup dan menarik. Nah, dengan sifatnya visual dan aktif, pop-up book itu dapat menstimulasi imajinasi anak secara optimal sehingga membantu mereka memahami konsep bentuk benda secara konkret dan nyata. Nah, sebagai sumber pembelajaran yang variatif dan menyenangkan, pop-up book mampu meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, pop-up book itu akan membuat anak merasa senang dan antusias saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi kebutuhan di kelas 3 UPT SD Negeri 2 Sukoharjo, guru diharapkan mampu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Namun, dalam pemanfaatan media pembelajaran di UPT SD Negeri 2 Sukoharjo belum maksimal dalam penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, contohnya adalah seperti guru lebih sering melakukan pembelajaran secara konvensional, yaitu dengan cara menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Pancasila yang merupakan mata pelajaran yang kurang disenangi oleh peserta didik karena dianggap pelajaran yang sulit untuk dipahami. Nah, salah satu contoh materi pembelajaran Pancasila yang sulit dipahami yaitu simbol dan makna lambang Pancasila di kelas 3. Hal ini terjadi karena guru kurang memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di era modern ini. Lambang Pancasila untuk kelas 3 sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan media pembelajaran digital yang interaktif dan menarik di kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, minimnya media pembelajaran yang dapat melibatkan peran aktif siswa melalui pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan, seperti melalui media 3 dimensi atau pop-up book. Nah, yang ketiga, materi simbol dan makna lambang Pancasila itu dianggap sulit dan kurang menarik oleh siswa. Nah, selanjutnya masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran pop-up book pada materi simbol dan makna lambang Pancasila untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, yang kedua, apakah media pembelajaran pop-up book efektif dalam membantu siswa memahami materi simbol dan makna lambang Pancasila? Nah, yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran pop-up book dalam proses pembelajaran materi simbol dan makna lambang Pancasila di kelas 3 sekolah dasar? Nah, yang keempat, apakah penggunaan media pop-up book ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada materi simbol dan makna lambang Pancasila? Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama itu mengembangkan media pembelajaran pop-up book pada materi simbol dan makna lambang Pancasila untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, menarik minat dan mempermudah siswa dalam memahami materi Pancasila yang lebih intensif dan menyenangkan.
Nah, yang ketiga, menciptakan inovasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar. Dalam manfaat penelitian. Nah, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah secara teoretis. Secara teoretis itu diharapkan dapat dipergunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang lebih relevan dan juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan media pop-up book pada materi simbol dan makna lambang Pancasila sebagai salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan landasan teori tentang penggunaan media pop-up book dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa pada materi simbol dan makna lambang Pancasila. Nah, selanjutnya adalah secara praktis. Nah, yang pertama itu adalah bagi penulis. Bagi penulis itu dapat menambah pemahaman dan keterampilan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan efektif. Nah, yang kedua adalah bagi pendidik. Bagi pendidik itu adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kreativitasan guru dalam menyampaikan pembelajaran secara inovatif dan menarik siswa dengan menggunakan pengembangan media pop-up book pada materi simbol dan makna lambang Pancasila. Selanjutnya, bagi peserta didik. Bagi peserta didik diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa dalam memahami materi dengan memiliki pengalaman nyata dalam pembelajaran melalui pengembangan media pop-up book pada materi simbol dan makna lambang Pancasila. Nah, selanjutnya bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menemukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, yang terakhir, bagi penelitian lain, manfaat bagi penelitian lain itu dapat menjadi rujukan atau sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan pengembangan dengan penelitian dengan jenis yang sama. Dalam proyek ini perlu dikemukakan beberapa asumsi dan keterbatasan pengembangan. Adapun asumsi dan keterbatasan pengembangan adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah asumsi pengembangan media pop-up book. Ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, siswa kelas 3 SD memiliki kemampuan dasar membaca dan pemahaman instruksi sederhana yang diperlukan untuk menggunakan media pop-up book. Yang kedua, guru kelas 3 sekolah dasar itu bersedia dan mampu mengintegrasikan media pop-up book ke dalam proses pembelajaran materi simbol dan makna lambang Pancasila. Nah, yang ketiga, materi simbol dan makna lambang Pancasila itu disajikan dalam pop-up book relevan dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, menggunakan media pop-up book dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap materi makna dan simbol lambang Pancasila. Nah, yang kelima, ilmuwan belajar di kelas itu mendukung penggunaan media pop-up book termasuk ketersediaan ruang dan kondisi kelas yang kondusif. Sedangkan keterbatasan pengembangan, pengembangan media pembelajaran ini terdapat beberapa keterbatasannya. Nah, yang pertama itu pengembangan media pop-up. Bab 2. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Karena dengan media pembelajaran diharapkan pengetahuan yang diajarkan akan sampai kepada orang yang mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, manfaat media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan perantara gambar, video, foto, slide, film, atau media lainnya. Siswa dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa sejarah masa lampau. Yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya yang jauh, berbahaya, ataupun terlarang. Misalnya, kehidupan hewan berbahaya di hutan
keadaan dan kesibukan pusat reaktor nuklir, melihat alam semesta dan tata surya dan sebagainya. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Misalnya dengan perantara media, gambar siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang monumen-monumen. Dengan video, siswa memperoleh gambaran nyata tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian pop-up book. Juanda 2011, pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 2 dimensi dan 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Dengan menggunakan media pop-up book, ini sangat sesuai dengan potensi anak. Selain itu, media ini juga sangat praktis, menarik, dan simpel. Dengan adanya media ini, siswa dapat lebih bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran dikarenakan adanya gambar yang disajikan. Selanjutnya, kelebihan pop-up book. Yang pertama, memberikan visualisasi puisi yang lebih menarik. Yang kedua, memberikan kejutan-kejutan yang ada di dalam setiap halamannya. Yang ketiga, memperkuat kesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, tampilan visual yang lebih berdimensi membuat semakin bermakna. Yang kelima, memberikan visualisasi puisi yang lebih menarik mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi. Poin ketiga, simbol dan makna lambang Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 poin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap butir Pancasila memiliki lambang yang terdapat dalam sebuah perisai pada burung Garuda. Di setiap poin Pancasila memiliki makna. Berikut penjabarannya. Yang pertama, bintang. Bintang merupakan lambang sila pertama Pancasila. Lambang bintang berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Setiap masyarakat bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa paksaan. Bangsa Indonesia menganggap bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber segalanya. Latar belakang dari simbol bintang yang berwarna hitam menunjukkan bahwa alam bangsa Indonesia yang selalu dikaruniai rahmat dan perlindungan Tuhan. Yang kedua, rantai. Latar belakang dari lambang rantai yang berwarna merah memiliki makna keberanian dan kekuatan. Rantai berjumlah 17, berbentuk bulat dan persegi yang tidak putus, melambangkan laki-laki, perempuan yang bisa bahu-membahu. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin menjadi lambang bahwa bangsa Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk berteduh dan mengayomi rakyatnya. Akar pohon beringin yang besar dan menjalar ke segala arah memiliki makna keanekaragaman bangsa Indonesia yang bersatu. Yang keempat, kepala banteng. Banteng atau lembu adalah hewan yang selalu berkumpul dengan kawanannya, menunjukkan identitas bahwa Indonesia selalu bergotong royong dan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, padi dan kapas bangsa Indonesia. Yang kelima, padi dan kapas bangsa Indonesia yang menyatakan iman dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
A. Masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. B. Saling menghormati dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. C. Saling menghormati dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain, mengakui kesetaraan serta persamaan dan hak tanggung jawab manusia tanpa mendiskriminasi ras, suku, agama, budaya. Yang D. Menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Yang E. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Padi melambangkan makanan pokok bangsa Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang. Dua lambang tersebut menunjukkan tujuan bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Selanjutnya, kajian penelitian relevan. Penelitian ini memiliki 3 judul yang sama dengan penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran pop-up berbasis kearifan lokal pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini ditulis oleh Sheila Nabila, Ibu Adha, dan Ridwan Febriani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai validitas yang diperoleh untuk media berada rata-rata skor yang memenuhi kriteria valid. Selanjutnya, penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran pop-up pada mata pelajaran IPAS kelas 3 sekolah dasar yang ditulis oleh Elsa Diah, Masturloh, Luhu, Dutu, Putrini Mahadewi, dan Alexander Harman Simura tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran pop-up dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk peserta didik dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran pop-up bangun ruang pada muatan pembelajaran matematik kelas 5 sekolah dasar yang ditulis oleh Niputu Wika Yunanda, Pradiani, Muhammad Turmizi, dan Asri Fauzi tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran pop-up matematika pada materi bangun ruang sudah sangat layak dan aspek valid. Dari aspek valid, praktis dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar. 3. Model pengembangan. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Model pengembangan R&D adalah pendekatan penelitian yang sistematis menciptakan dan menguji produk pendidikan dengan tahapan mulai dari analisis, kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi. Model ini memastikan produk yang dikembangkan valid, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran pop-up. Model penelitian ini dan pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model AD, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini dipilih karena memberikan kerangka kerja sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan media pembelajaran pop-up book materi Pancasila kelas 3 di sekolah dasar. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yang pertama analisis. Analisis kesenjangan kinerja dilakukan untuk mengetahui perpaduan antara kondisi pembelajaran yang Pancasila yang ideal dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Langkah ini biasanya diawali dengan observasi di kelas dan wawancara dengan guru untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dasar. Yang kedua, analisis tujuan instruksional. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terstruktur
sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tujuan ini diidentifikasi berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa menggunakan media pop-up-book. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi karakter siswa. Analisis ini digunakan untuk memahami kebutuhan tingkat perkembangan kognitif siswa, gaya belajar siswa, dan kebutuhan siswa saat di kelas. Yang kedua, desain, menyusun tujuan instruksional. Pengembangan ini merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media pop-up book berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan capaian yang berlaku di sekolah dasar. Yang ketiga, menentukan topik. Setelah tujuan instruksional dirumuskan, langkah berikutnya adalah menentukan topik yang akan diangkat dalam media pembelajaran pop-up book ini. Pemilihan topik pada media pop-up book ini mempertimbangkan kurikulum, kebutuhan siswa, serta tingkat kesulitan materi untuk dievaluasikan dalam bentuk pop-up. Selanjutnya, mengembangkan spesifikasi media. Pada tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi kriteria penelitian yang relevan serta menyusun rubrik penilaian dengan deskripsi level-level penilaian serta melakukan uji coba, revisi, dan untuk memastikan konsistensi atau objektivasi penilaian. Development. Di development ini ada dua. Yang pertama, perancangan media. Tahap ini pengembang membuat media desain visual dan teknis pop-up book untuk sesuai pada tahap dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengembangan media. Pada tahap ini telah dibuat direknya pengembangan media. Pada tahap ini, desain yang telah dibuat telah direalisasikan menjadi pop-up book yang pengembangan dilakukan dengan mencetak, memotong, dan merakit komponen pop-up books serta menghasilkan media 3 dimensi yang interaktif. Selanjutnya, pengujian dan revisi. Produk pop-up book yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh para ahli seperti ahli media, ahli materi, dan guru untuk menilai kelayakan, isi, tampilan, dan penggunaan bahasa pada pop-up book. Selanjutnya, implementation. Pada tahap ini, implementasi media pop-up book Pancasila yang telah dikembangkan diuji cobakan secara langsung dan proses pembelajaran di kelas. Implementasi hanya dilakukan dalam skala terbatas pada kelas 3 sekolah dasar saja. Selanjutnya, evaluation. Pada dasarnya, evaluasi suatu produk memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat penggunaan produk yang dikembangkan oleh. Karena itu, peneliti tidak melibatkan tahap evaluasi ini dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lainnya. Selanjutnya, desain uji coba produk. Ada beberapa hal-hal dalam pengujian produk. Yang pertama, desain uji coba. Kedua, subjek uji coba. Yang ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Yang pertama, subjek validasi terdiri dari ahli materi dan ahli media. Pakar materi, validasi ahli materi melibatkan penilaian dan masukan terhadap beberapa aspek. Yang pertama, kekuatan isi atau materi. Yang kedua, keterkaitan materi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ketepatan penggunaan istilah-istilah teknis. Yang keempat, kualitas soal. Yang kelima, kejelasan soal. Karena pada proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten atau materi yang digunakan dalam pembelajaran memenuhi standar kualitas dan relevansi yang diharapkan. Yang kelima, pakar media. Yang kelima, pakar media memberikan penilaian dan masukan terhadap kualitas teknis bahan dan media pembelajaran. Ada beberapa, yaitu yang pertama, tampilan. Yang kedua, kesesuaian gambar. Yang ketiga, pemilihan jenis huruf. Yang keempat, penilaian kualitas teks. Yang kelima, pemilihan warna. Yang keenam,
keterbacaan huruf, serta kualitas dan penggunaan media. Teknik pengumpulan data pada tahap ini menggunakan observasi yang dilakukan dengan secara langsung di dalam kelas. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana metode dan media pembelajaran yang digunakan ketika belajar di kelas. Selanjutnya wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru sebagai sumber informasi utama. Tujuan ini adalah untuk mengungkap media pembelajaran atau tantangan yang dihadapi guru serta strategi untuk meningkatkan kriteria pembelajaran. Yang ketiga, angket. Penggunaan angket pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan perkembangan media pop-up book sebagai media pembelajaran yang digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Pengumpulan data yang pertama ada angket validasi ahli materi, digunakan untuk menguji tingkat kesesuaian materi dengan media yang dikembangkan. Memperhatikan 5 aspek. Yang pertama, keakuratan isi atau materi, terkaitan materi dengan tujuan pembelajaran, ketepatan penggunaan istilah-istilah teknis pada materi, kualitas soal, dan kejelasan soal. Yang kedua, angket validasi ahli media. Ada 7 aspek. Yang pertama, tampilan. Kedua, kesesuaian gambar. Yang ketiga, pemilihan jenis huruf. Yang keempat, kualitas penulisan teks. Yang kelima, pemilihan warna. Yang keenam, keterbacaan huruf. Yang ketujuh, penggunaan media. Yang ketiga, penggunaan angket pada uji pengguna. Ada 4 aspek. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, kepercayaan diri. Yang keempat, kepuasan. Validitas dan realitas data. Uji validitas, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid, berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Adapun rumus yang digunakan mencari kevalidan instrumen dalam penelitian adalah rumus kolerasi produknya. Realitas data merupakan kegiatan atau tingkat konsistensi suatu pengukuran atau alat ukur instrumen yang reliable, yaitu apabila instrumen digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama atau menghasilkan data yang sama. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari realitas instrumen pada penelitian dengan menggunakan rumus Cronbach. Teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden dan sumber data lain dikumpulkan. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif kualitatif merupakan berupa kritik dan saran yang dikemukakan oleh ahli materi, ahli media, dan siswa dihimpun untuk memperbaiki produk pop-up book ini. Sedangkan kuantitatif merupakan data diperoleh dari angket validasi menggunakan skala Ikert dengan kriteria 5 tingkat. Analisis tingkat kevalidan data hasil angket dari para ahli dan ahli media digunakan dalam analisis validasi dengan menghitung persentase menggunakan rumus perhitungan yang sesuai. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.